Baik anak-anakku sekalian, tadi kan kita sudah membahas bersama tentang analisis dokumen transaksi ya. Nah, nanti dari hasil analisis itu kita akan coba masukkan transaksi apa saja yang nanti akan mempengaruhi kartu persediaan barang dagang kita ya. Sebelum memulai, Ibu akan jelaskan dulu apa saja sih transaksi yang masuk atau mempengaruhi jumlah persediaan barang dagang. Jadi diantaranya ini ya. Oh salah. Jadi ini yang termasuk ke dalam pencatatan nanti di kartu persediaan adalah yang pertama adalah terjadinya transaksi. Oh ya, kita harus langkah pertama kita harus memasukkan persediaan barang dagang awal ya. Kemudian yang kedua, apabila ada transaksi penjualan ya, baik itu tunai atau kredit, kita harus masukkan mutasinya ke persediaan. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi pembelian baik tunai ataupun kredit, kita juga akan masukkan ke persediaan. Dan yang keempat adalah kalau terjadi retur, baik itu retur pembelian ataupun penjualan. Ibu tulis di bawahnya ya, retur pembelian atau retur penjualan. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya ya. Pengaruh dari transaksi-transaksi ini. Ketika terjadi persediaan barang dagang awal, otomatis kita akan mengisinya di bagian in, kemudian kita isi untuk di bagian balance-nya. Ya, berarti ketika kita menginput persediaan barang dagang awal, itu tandanya kita sedang kita menambahkan atau ya ibaratnya menambah gitu ya, menambah barang dagang kita, ya, menyebabkan barang dagang kita bertambah. Nah, ketika ada penjualan, baik itu tunai ataupun kredit, ya, baik itu penjualan tunai ataupun kredit, maka otomatis transaksi penjualan itu akan menyebabkan persediaan barang dagang kita menjadi berkurang. Karena berkurang, maka nanti akan kita isi di bagian out ya. Ini jadi in-nya dikosongkan, nanti akan kita isi di bagian out ya, berapa barang yang dijual, kemudian kita isi juga di bagian balance-nya. Ketiga, ketika terjadi pembelian baik itu tunai ataupun kredit, otomatis akan menambah persediaan barang dagang kita karena kita membeli barang dagang dari pihak lain ya, sehingga persediaan kita menjadi bertambah. Nah, jadi di sini Ibu tulis aja ya, persediaan awal itu akan menambah barang dagang, kemudian kemudian penjualan tunai itu dan kredit itu akan mengurangi persediaan, sementara pembelian tunai itu akan menambah persediaan. Kemudian kalau ada retur pembelian, nah retur pembelian kita sudah beli barang, persediaan kita bertambah. Nah, kemudian kita retur, berarti kita balikin barangnya, otomatis akan mengurangi persediaan barang kita karena barangnya diretur, dikembalikan ke pihak supplier atau penjual. Nah, kemudian di terakhir ada retur penjualan, kita sudah jual barang, persediaannya berkurang, kemudian barang itu dikembalikan kepada kita, berarti otomatis akan menambah nilai persediaan kita. Nah, jadi diingat-ingat ini adalah mutasi yang harus anak-anak ketahui di awal ya. Nah, kalau sudah paham tentang mutasi ini, baru kita bisa isi kartu persediaannya. Di sini ada dua jenis kartu persediaan, yaitu kartu persediaan untuk tipe barang PAC07FD, kemudian sama kartu persediaan untuk barang ini. Nah, untuk PAC05WD ya. Sekarang kita akan isi. Kita lihat transaksinya apa saja yang harus kita masukkan. Pertama kita harus buka dulu, lihat dulu persediaan awalnya berapa. Nah, ini dia. Daftar produk dan nilai persediaan akhir November itu akan menjadi persediaan awal di Desember. Kita catat ya, untuk Ibu akan kasih contoh untuk persediaan barang PAC07FD ya. Ibu akan kasih contohnya ini aja nih. PAC05WD ya. Nanti anak-anak bisa coba dikerjakan untuk persediaan PAC07FD ya. Di sini persediaan awal untuk PAC05WD itu ada sebanyak 43 unit dengan nilai atau dengan harga 3.600.000. Totalnya adalah 43 dikali 3.600.000 adalah senilai Rp154.800.000. Kita input ya. Kita input ke persediaan yang ini. Nah, di sini tanggal 1, invoice-nya tidak ada, deskripsinya kita tulis persediaan awal ya. Karena dia menambah, maka kita taruh di bagian in. Tadi ada 43 unit ya. Dilihat di soal dengan harga Rp3.600.000. Kemudian dengan totalnya berarti kalikan aja
ya. 43 dikali 3.600.000. Nah, ini hasilnya. Dan sisi outnya kita kosongkan, kalian bisa strip. Dan kita isi untuk bagian balance. Kita isi bagian balance-nya dengan quantity yang sama 43, kemudian dikali price-nya. Price ini kita pindahkan. Ya. Kemudian amount-nya sama juga ya. Nah, biar supaya kalian ngerti dikali ya. Dikali 43 kali 3.600.000. Nah. Oke, sudah seperti itu. Kita lihat lagi untuk mutasinya. Ya, nanti kalian silahkan isi untuk PAC ini ya. Nih, di PAC 07FD-nya kalian isi, dilihat. Nah, ini persediaan awalnya 40 dengan harga 2.900.000, kemudian kalian isi sendiri ya. Nah, kemudian kita lihat di bukti transaksi, dokumen transaksi. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, ataupun retur penjualan atau retur pembelian itu kita masukkan ke inventory card. Di sini ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas tidak berkaitan dengan inventory card. Petty cash di dokumen 2 juga tidak berkaitan. Dan di dokumen 3 juga tidak berkaitan. Voucher kas kecil juga tidak berkaitan dengan persediaan. Nah, ini ada penjualan ya. Penjualan tadi masih ingat, kalau penjualan itu berarti mengurangi nilai persediaan barang dagang. Maka kita akan catat penjualan. Berapa barang yang dijual? Dilihat soalnya ya. Di dokumen 5, barang yang dijual adalah 10 unit PAC 07FD dan 8 unit PAC 05WD. Ibu hanya akan menginput untuk inventory barang yang ini, PAC 05WD. Nanti anak-anak silahkan diinput untuk PAC 07FD. Nah, di sini kita input ya. Penjualannya itu berarti terjadi pada tanggal 3 ya. Tanggal 3, dilihat soalnya. Nomor invoice-nya dilihat, nomor fakturnya F12/01. Kemudian description-nya adalah penjualan. Nah, kita isinya di bagian out ya, karena mengurangi barang. Sehingga ini kita kosongkan. Nah, berapa tadi barang yang terjual? Cek lagi. Untuk PAC 05WD adalah 8 unit dengan harga, ini harga jualnya, perhatikan. Ini harga jual, jangan kita taruh harga jualnya sebagai harga inventory card ya, sebagai harga pokok yang kita catat di inventory card. Jadi kita jangan pakai harga ini. Kita ambil aja unitnya ada 8. Nah, jadi unit yang terjual 8. Kemudian harganya pakai yang mana? Kita pakai harga yang berlaku di inventory card kita, atau dengan kata lain ini adalah harga pokok penjualan kita. Jadi kita pakainya ini ya. Nah, jadi kita pakai harganya berdasarkan harga pokok penjualan. Ya, bedanya kalau misalkan yang di sini kalau terjadi penjualan maka harganya ini adalah harga jual. Sedangkan harga yang kita letakkan di price di kartu persediaan itu merupakan harga pokok penjualan. Jadi kita pakai harganya harga pokok penjualan. Kita taruh 3.600.000. Kemudian amount-nya berapa? Tinggal kalikan 8 dikali 3.600.000. Nah, sekian. Lagi-lagi jangan dipakai ini ya. Ini kan 8 unitnya, ini harganya, terus kalian kasih totalnya ini, jangan ya. Tapi kalian pakainya pakai harga pokok penjualan. Nah, ini ya, 8 kali 3.600.000 hasilnya 28.800.000. Nah, ini sudah kita catat outnya. Sekarang kita lihat balance-nya. Jadi setelah barangnya itu keluar 8, tinggal berapa sih barang kita? Gitu kan? Tinggal berapa? Nah, tinggal kurangin aja ya. Kan di sini adalah 43 dikurang 8 berarti tinggal berapa? Ya, kita kurangin 43 dikurangi 8. Hasilnya adalah 35 unit dengan harga 3.600.000. Nah, totalnya berapa? Tinggal kalikan 35 dikali 3.600.000. Hasilnya sekian. Berikutnya adalah transaksi berikutnya, kita lihat ya. Ini sudah. Kemudian selanjutnya dokumen. Nah, voucher kas kecil tidak berkaitan dengan persediaan. Kemudian dokumen 7 ada faktur penjualan dengan pencatatan jurnal pembelian. Jadi di sini ada pembelian barang. Ya, pembelian tadi pengaruhnya pada kartu persediaan. Kalau pembelian itu akan menambah persediaan barang dagang. Berarti kita catat ya. Di sini ada barang yang dibeli adalah 15 unit PAC 07FD, kemudian 10 unit PAC 05WD. Di sini ada 10 unit unit dengan harga pembelian 3.600.000. Nah, kalau misalkan pembelian, otomatis yang kita cantumkan itu harga berdasarkan harga pembelian ya.
Tapi kalau misalkan itu penjualan ya, kalau itu penjualan maka ya harga yang kita cantumkan adalah harga HPP yang sudah ada di inventory card. Karena ini adalah pembelian maka kita pakainya harga barang yang kita beli 36. Ini kebetulan sama nih, harga barang yang dibeli sama harga persediaannya sama. Nih ya, 36. Ini harga persediaan kita 3.600.000. Kemudian harga pembelian barang kita juga 3.600.000. Terkadang kita biasanya harga itu kan suka berubah-ubah ya, kadang naik kadang turun. Kadang hari ini kita beli barang harganya 3.600.000. Besok atau minggu depannya kalau kita mau beli barang lagi bisa beda, bisa naik atau bisa kurang. Nah, kalau misalkan harganya itu berbeda, anggaplah di sini misalkan 3.700.000 ya. Maka kita catat di sini jangan ikutin harga yang lama, tapi kita catat dengan harga yang terdapat di bukti transaksi ya. Karena ini kebetulan sama, maka kita catatnya dengan harga yang sama. Nah, transaksi pembelian itu akan menambahkan ya, menambah persediaan, maka kita catat di bagian in. Tanggalnya adalah tanggal 6 ya, tanggal 6. Sambil dilihat ya soalnya anak-anak ya. Tanggal 6 itu terjadi pembelian. Nah, kita lihat tanggal 6, kemudian invoice-nya nomor FG 12760. Nah, di sini keterangannya kita tulis pembelian. Karena pembelian maka kita cantumkan di bagian in ya, yaitu menambah barang. Berapa yang dibeli untuk PAC 05WD yaitu 10 unit barang dengan harga. Nah, ini kan harga persediaannya 36 ya. Harga persediaan barang yang di sini kan 3.600.000. Kemudian kebetulan sama dengan barang yang dibeli, harganya juga sama. Jadi tidak ada kenaikan harga maupun penurunan harga. Maka kita catatnya berdasarkan yang ini 3.600.000. Kalau di sini misalkan 3.700.000, berarti kamu catatnya dengan nilai yang tertera di bukti transaksi ya, sebesar 3.700.000. Cuman karena ini sama, maka kita catat dengan nilai yang sama. Harganya 3.600.000. Oke, amount-nya berarti tinggal dikali 10 dikali 3.600.000 hasilnya sekian. Bagian out-nya kita kosongkan. Nah, quantity-nya di bagian balance, karena persediaan lama kita 35, kemudian mau ditambah 10 gitu ya. Mau ditambah 10, kemudian HPP-nya sama-sama 3.600.000. Maka tinggal kita tambahkan aja di sini ya. Tinggal kita tambahkan aja di bawahnya langsung, yaitu sebanyak 35 ditambah 10 jadi berapa? 45. Nah, kalau misalkan HPP-nya sama, nih lihat ya, HPP ini sama HPP di sini sama. Tapi kalau misalkan, perhatikan, kalau misalkan anggaplah di sini HPP-nya 3.700.000 ya, barangnya naik 3.700.000. Anggap barangnya naik ya, yang kamu beli, maka kamu nggak boleh langsung menambahkan item ini di sini, kamu tambah dengan 10. Nggak boleh langsung 35 tambah 10 ya. Kemudian kamu tulis HPP-nya pakai HPP ini ya, pakai HPP 3.600.000. Nah, yang seperti ini adalah salah ya. Kalau misalkan HPP berbeda, di sini 3.600.000, di sini 3.700.000, di sini 3.600.000, maka kamu harus pakai, kamu nggak boleh begini, tapi kamu harus turunkan dulu persediaan yang lama, yang atas 35 dengan harga 36 ya, totalnya dikali. Nah, gitu ya. Terus kamu pindahin persediaan yang baru dengan harga HPP yang baru di sini 10 kali 3.700.000, kemudian kali berapa? 10 kali 3.700.000. Nah, jadi begini. Ini tandanya kamu punya dua persediaan dengan HPP yang berbeda. Tapi kalau misalnya karena di sini kasusnya sama, HPP-nya masih 3.600.000, maka kamu bisa langsung menambahkan di sini. Nggak perlu menulis ulang yang si 10 ini. Langsung boleh ditambahkan. Ya, jadi ini kita hapus. Ini kita hapus, kita tambahkan. Tadinya persediaannya 35, kemudian ditambah 10 jadi 35 tambah 10, 45. HPP-nya sama ya, 36, 36. Jadi kita tulis 3.600.000. Kemudian untuk amount-nya kita tambah, kita kali 45 dikali 3.600.000, hasilnya 162 juta. Berikutnya, di tanggal berikutnya kita lihat ada transaksi apa lagi. Di dokumen 7 udah, dokumen 8 ada voucher kas kecil, tidak berkaitan dengan itu ya, mutasi inventory card.
Dokumen 9 tidak berkaitan. Berkaitan ya, mohon maaf. Bukti memorial ini berkaitan dengan inventory card karena terjadi retur pembelian ya. Retur pembelian tadi pengaruhnya kepada inventory card apa? Retur pembelian. Kita udah beli barang terus kita balikin barangnya. Berarti otomatis persediaan barang kita berkurang karena terjadinya pengembalian barang gitu ya. Nah, berarti kita catat di sini untuk PAC 05-nya ada 2 unit barang yang dibalikin dengan harga 3.600.000. Berarti kita input ya, kita input di inventory card. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal pengembaliannya itu tanggal 8 ya, tanggal 8 kita tulis bukti transaksinya itu dari ini BM12 strip 1 BM12 strip 1, kemudian deskripsinya adalah retur pembelian. Nah, retur pembelian ini kan dari transaksi pembelian. Kalau transaksi pembelian kan tadi in ya. Kalau transaksi penjualan out. Berarti kita tetap tulisnya di in, tapi kita bikin minus 2 ya. Karena barang yang dibalikin untuk PAC 05 adalah sebesar 2 unit dengan harga 3.600.000. Nah, di sini price-nya kita tulis 3.600.000. Amount-nya tinggal dikali ya, minus 2 dikali 3.600.000, hasilnya adalah minus 7.200.000. Outnya kita kosongkan. Kuantitinya sekarang, karena retur pembelian mengurangi persediaan, maka kita kurangi 45 dikurangi 2 berapa? Nah, di sini ya 45. Harusnya ini kan plus ya. Harusnya kan kalau in kan plus ya. Harusnya in itu kan menambah barang ya. Nah, tapi karena di sini ada tanda minus, pasti dia akan berkurang. Nah, itu jadi 45 ya kan. 45 ditambah minus 2 jadi 43 ya, karena ketemu minus. Kemudian HPP-nya sama 3.600.000. Nah, amount-nya tinggal kalikan aja, 43 dikali 3.600.000 hasilnya 154.800.000 rupiah. Kemudian berikutnya adalah nota kredit, ini sama transaksi sebelumnya. Kemudian bukti kas keluar tidak berkaitan. Nah, faktur penjualan. Faktur penjualan ini masuk ke jurnal penjualan, berarti terjadi penjualan. Kita akan input untuk PAC 05 WD-nya, kuantitinya 9 ya. Ini nomor fakturnya, ini tanggalnya, tanggal 10. Kita catat di tanggal 10. Tanggal 10 dengan nomor faktur F12/02. Di sini deskripsinya adalah penjualan. Penjualan kita isi di bagian out ya. Nah, berapa penjualannya untuk PAC 05? Ada 9 unit, dikali harganya berapa? Nah, sekali lagi kalau untuk penjualan jangan pakai harga penjualan ya. Di sini kan harga penjualannya 3.900.000 ya. Tapi untuk inventory card kita pakainya tetap harga persediaan. Persediaan mana yang kita pakai? Ini kan harganya karena satu harga, maka kita pakai 3.600.000. Ya, kita tulis 3.600.000. Gitu ya. Oke, kemudian amount-nya kita tulis 9 dikali 3.600.000. Nah, ini hasilnya. Persediaannya tinggal berapa? Jadi 43 dikurang 9. Yuk, kurangin. 43 dikurangin 9 unit barang, hasilnya adalah 34. Harganya masih sama 3.600.000 HPP-nya. Hasilnya adalah segini ya. Coba ya. Otomatis keluar ya. Nah ya, 34 dikali 3.600.000 berarti persediaan kita itu tinggal 34 unit dengan totalnya 122.400.000 rupiah. Next, berikutnya adalah di tanggal berapa lagi ya? Nah, ini di dokumen 13 voucher kas kecil tidak berkaitan dengan inventory card. Kemudian nota kredit. Nah, nota kredit ini berkaitan dengan inventory card karena dia terjadinya retur penjualan ya. Terjadi retur penjualan toko Citra ya. Nah, sekarang kita catatnya itu yang mana? Kita catatnya bukan fakturnya ya, tapi kita catatnya sebagai nota kredit ya. Jadi invoice-nya kita catat nota kredit ya. NKR 12 strip 1 tanggal 14. Sini tanggal 14 NKR
berapa? NKR ini gede ya, NKR 12 strip 1. Di sini bunyinya retur penjualan. Cek. Bener ya, retur penjualan. Nah, retur penjualan. Untuk PAC 05 barang yang dikembalikan adalah 1 ya. 1 unit nih dengan harga jualnya 3.900.000. Nah, kalau retur penjualan sama kayak penjualan, kita jangan pakai harga jual, tapi kita pakainya harga pokok penjualan ya. Kita catat dulu. Nah, karena ini retur penjualan, maka kita catat di bagian out tetap. Nah, di bagian out kita tulis di sini ya, plus 1 ya. 1 unit ya. Kemudian dengan harga HPP-nya 3.600.000. Nah, berarti 1 dikali 3.600.000 sama ya. Nah, kan biasanya kan kalau kita isi di out itu kan barangnya kan berkurang ya, mengurangi persediaan. Tetapi karena retur penjualan, barang kita dibalikin lagi ya. Biasanya kan kalau terjadi penjualan, jadi sini kita kasih minus 1. Nah, biasanya kan kalau retur penjualan kalau penjualan itu kan mengurangi persediaan, tapi ini karena di retur jadi menambah persediaan. Otomatis kuantitinya jadinya tadinya 34 ya. Biasanya berkurang menjadi, coba ya, 34 dikurangin minus 1 jadi 35 gitu ya. 34 dikurangin min 1, ini min 1 ya, kita bikin min 1. Nah ya gini ya, 34 dikurangi min 1 menjadi 35, jadi nambah gitu. Terus dengan nilai HPP-nya 3.600.000. Nah, totalnya tinggal dikali aja ya. Kalau bingung, 35 dikali 3.600.000 hasilnya sekian gitu. Nah, silakan catat untuk PAC 07 ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk bukti kas masuk tidak berkaitan. Oh, di sini pelunasan piutang ya, tidak berkaitan ya. Kalau bukti kas masuknya karena penjualan tunai sih harus kita catat ya. Nah, di dokumen 16, nah di sini ada transaksi penjualan tunai. Maka penjualan itu harus kita masukkan ke mutasi kartu persediaan ya. Ini kita lihat di sini ada 16 kuantiti barang untuk PAC 05 ya. Dengan harga jualnya 3.800.000, tapi kita masukinnya jangan pakai 3.800.000, kita pakai harga persediaan. Nah, kita masukin dulu di sini di tanggal 16. Invoice-nya namanya nota kontan NK01. Kemudian description-nya adalah penjualan. Boleh kamu tulis di sini tunai atau penjualan aja boleh ya. Penjualan tunai boleh. Nah, in-nya kita kosongkan. Nah, out, karena penjualan itu kita catat di out. Berapa yang dijual? Untuk PAC 05 itu ada 16 unit dengan harga, kita cek harga HPP kita berapa? 3.600.000. Berarti kita taruh di sini 3.600.000. Nah, amount-nya tinggal dikali 16 kali 3.600.000 hasilnya sekian. Oke, sekarang 35 dikurangi 16. Jadi berapa? 19. Nah, kemudian di sini HPP-nya kita catat 3.600.000. Nah, jadinya sekian ya. Sama dengan 19 dikali 3.600.000 hasilnya 68.400.000. Kemudian di dokumen berikutnya, dokumen 17, ini tidak berkaitan dengan inventory card. Kemudian di dokumen 18, nah ini berkaitan dengan inventory card. Terjadi apa nih? Terjadi pembelian ya, jurnal pembelian. Berapa barang yang dibeli? Yaitu 11 unit untuk PAC 05 dengan harga 3.650.000. Nah, lihat nih, kita beli barang untuk persediaan kita sebanyak 11 unit dengan harga 3.650. Kita cek ya, persediaan kita HPP-nya berapa. Nah, beda kan? Ternyata ketika kita mau beli barang, harganya yang biasanya 3.600.000 itu naik jadi 3.650.000. Maka yang harus kita catat adalah harga ketika kita membeli barang ya. Yuk kita catat ya, kita catat. Cara catatnya gimana kalau HPP-nya beda? Di sini tanggalnya 19 dengan bukti transaksinya F.JY.3155 ya. Kemudian keterangannya adalah pembelian ya. Ya, pembelian. Kemudian transaksinya in, berarti pembelian in berapa yang dibeli? 11 unit dengan harga 11 unit dengan harga 3.650. Kita
kita catat harganya 3.650.000, kemudian dikalikan 11 dikali 3650. Nah, outnya kita kosongkan. Untuk balance-nya berarti gimana cara catatnya kalau HPP-nya ini berbeda? Tadinya HPP-nya 36, sekarang 3650 ya. Caranya kalau HPP-nya ini berbeda, kita catatnya menjadi dua jenis persediaan. Caranya kita turunkan persediaan yang lama ya di sini. Ini kan persediaan terakhir kita nilainya 19 unit ya. Dengan total barang 68.400.000 rupiah. Kita turunin dulu 19 3.600.000. Nah, kemudian dikali 19 dikali 3.600.000. Nah, sehabis diturunkan baru kita catat persediaan yang terbaru di bawahnya. 11 dengan harga 3650 dikali harganya sekian ya. Ya, jadi 11 dikali 3650 hasilnya 4150. Gitu. Jadi, intinya kita punya dua jenis persediaan dengan HPP yang berbeda ya, dengan HPP 3.600.000 sebanyak 19 unit, dengan HPP 3.650 sebanyak 11 unit gitu ya. Berikutnya di dokumen 19 ini nggak berkaitan, bukti kas keluar juga tidak berkaitan. Nah, dokumen 21 ini yaitu adalah jurnal pembelian, berarti ada terjadi transaksi pembelian, maka kita akan catat ke mutasi inventory card. Nah, di sini yang dibeli itu adalah 15 unit untuk barang PAC 05WD ya, kuantitinya 15. Kita catat ya nomor fakturnya, tanggalnya, sama kuantitinya. Nah, sama harganya, lagi-lagi harganya, harga pembelian kita ini beda lagi ya, sebanyak 3.610.000. Maka kita harus catat dengan harga yang sesuai dengan bukti transaksi pembelian kita. Oke, kita catat di sini tanggal 23 itu PE tik 1602 pembelian berapa unit untuk PAC 05 yaitu 15 unit dengan harga 3.610.000. Nah, total barangnya amountnya 15 kali 3610 hasilnya adalah sekian. Outnya kita kosongkan. Nah, untuk balance-nya karena HPP-nya beda lagi, maka sama nih kayak sebelumnya, kita akan catat dengan persediaan yang baru ya. Jadi pertama-tama kita harus turunkan persediaan yang lama, kita copy aja, kita turunkan persediaan sebelumnya 19, 11, terus kita tambahin persediaan yang baru dengan HPP yang baru. Sini 15, kemudian dengan harga barang 3.610.000, kemudian totalnya jadi 15 dikali 3.610. Nah, ini ya. Jadi ini adalah persediaan kita. Jadi intinya tuh kita punya tiga jenis, kita punya 3 persediaan dengan HPP yang berbeda-beda gitu ya. Berikutnya di dokumen 22 ada faktur penjualan. Di sini ada penjualan barang ke tadi toko Persada ya, dokumen 22. Untuk PAC 05WD ada 11 unit barang yang dijual ya. Kita input 11 unitnya, tapi jangan pakai harga jual, tapi kita pakai harga HPP. Yuk kita input fakturnya sama tanggalnya. Tanggal 24 ya, 24, kemudian dengan faktur F1203. Sini keterangannya penjualan. Kemudian kuantiti yang dijual untuk PAC 05WD adalah 11, karena dijual kita isinya di out. Ya. Ada 11 barang yang dijual. Kemudian dengan HPP-nya berapa? Jangan kita taruh dengan harga penjualan ya. Karena kalau inventory card itu kita pakainya harga pembelian. Nah, di sini karena PT Prima Elektronik menggunakan sistem persediaan dengan FIFO, yaitu first in first out, yaitu barang yang pertama dibeli itulah yang pertama dijual, maka kita wajib mengurangi persediaan yang pertama dulu ya. Ketika terjadi penjualan, kita wajib mengeluarkan persediaan yang awal dulu, bukan persediaan yang terakhir. Sekarang kita coba, kita out 11 unit barang dengan HPP mana? Kita pakai HPP yang mana kira-kira? Karena kita mau mengurangi persediaan yang 19, maka kita pakai HPP yang 3.600.000. Sini tulis 3.600.000. Nah, totalnya berapa? 11 dikali 3.600.000. Hasilnya sekian. Sekarang kita kurangi persediaannya jadi berapa? Tadi kita kan mengurangi persediaan yang ini ya. Berarti 19 dikurangi 11, berarti tinggal sisa 8.
persediaan 19 setelah dikurangin 11 tinggal 8 dengan harga pokok 3.600.000. Nih ya, ikutin yang ini. Kita kalikan 8 dikali 3.600.000. Nah, hasilnya sekian. Nah, untuk persediaan berikutnya yang 11 dan 15 ini kan tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh karena tidak dikurangi, maka kita copy aja. Kita turunkan di sini gitu ya. Sehingga ini adalah persediaan terkini kita. Nah, gitu. Oke. Sekarang di dokumen 23 ada surat order pembelian, ini nggak kita masukkan ke pencatatan apapun. Kemudian di dokumen 24 ada bukti kas masuk, tidak berkaitan. Nah, dokumen 25 ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini berarti terjadi penjualan ya. Otomatis akan mengurangi persediaan kita. Kita input yuk untuk barang PAC 05. Di sini ada 15 unit yang terjual. Harga jualnya 39, tapi kita pakai harga HPP untuk inventory ya. Kita catat tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 27 dengan nomor faktur F12 F strip 12 garis miring 04 penjualan. Nah, penjualan itu kan di out ya, kita isi di out. Untuk barang yang mau dijual di tanggal 27 itu kan ada 15 unit ya. Nah, harusnya kan kita isi gini ya. Kemudian kita lihat 15 unit barang yang mau dijual itu ada nggak persediaannya. Nah, kita pakai dulu persediaan yang awal yaitu yang 8. Nah, di sini kan persediaan awalnya 8, nggak sampai 15 kan. Otomatis kita memenuhi persediaan barang untuk dijualnya itu dengan mengurangi persediaan yang kedua. Jadi yang pertama kita pakai ini dengan harga 3.600.000. Yang kedua kita pakai yang ini dengan harga 3.650.000. Nah, kuantitinya kan nggak sesuai ya, karena ini cuma ada 8, berarti kita tulis di sini 8. Nah, supaya jadi 15 berarti kurang berapa unit lagi sih? Kurang berapa unit lagi? Kurang sebanyak 7 unit lagi. Ya. Jadi totalnya 8 tambah 7 15 ya. Nah, berarti yang persediaan pertama kita kurangi dari persediaan awal. Kemudian untuk mencukupi penjualan berikutnya kita tambahkan dengan persediaan berikutnya yaitu persediaan yang kedua senilai ini. Yuk kita kalikan ya. 8 kali 36 kan sekian. Nah, otomatis ini udah habis nih persediaannya nih. Jadi kita nolkan di sini ya. 0 0 0. Nah, dan untuk persediaan yang kedua 7, berarti 7 dikali 3650 sekian. Maka kita kurangi 11 dikurangi penjualan 7 unit barang. 11 dikurangi 7 berarti persediaan barang sisa 4 dengan harga 3650. Oke, sama dengan 4 dikali 3.650, sisanya tinggal 14.600. Nah, persediaan yang 15 kan nggak berpengaruh ya, nggak kurang, nggak nambah, kita turunin aja. Kita turunin di sini. Nah, gitu. Jadi ini adalah persediaan kita yang terkini adalah seperti ini. Ini adalah persediaan kita, ya. Jadi persediaan yang 8 itu udah 0, udah habis. Kemudian yang tadinya 11 itu tinggal 4, yang 15 tetap 15. Oke. Berikutnya masih ada nggak kira-kira? Di dokumen berikutnya, dokumen 26, bukti kas masuk tidak berkaitan. Kemudian di dokumen 27, bukti kas keluar juga tidak berkaitan dengan inventory card. Dah selesai. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa persediaan kita di akhir bulan Desember itu adalah ini. Ya, total persediaan kita adalah 14.600.000 ditambah 54.150 ini. Ini adalah total persediaan barang dagang kita untuk jenis barang PAC 05 gitu ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jadi silakan kalian catat untuk mutasi persediaan untuk tipe barang yang PAC 07 FD. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke Bu Bella ya, baik melalui WhatsApp, jalur pribadi atau melalui Google Classroom. Sekian dari Bu Bella, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe ya dan berkomentar kehadiran ya sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.